Alhamdulillah yang udah diumumin dah tadi. Iya. Buat pemenang apa? Lomba Cipta Puisi. Lomba Cipta Puisi. Kami ucapkan selamat. Dan juga mudah-mudahan kita bisa termotivasi, terinspirasi Mbak ya. Ya betul. Dan tentunya bisa menjadikan kedepannya memunculkan azhari-azhari yang puitis tentunya. Ya, azhari yang puitis. Ya setelah ini insya Allah ada acara Apa itu bang? Kendari Budaya. Bang, bukan kendari bang. Nah, apa enggak? Kenduri. Oh iya. Kenduri budaya. Kalau kendari mah temennya Ken Dedes ya. Nah lu apa tuh? Ken Arok. Oh, lah Ken Arok. Ken Arok tahu kan itu ya yang dibuat masuk angin itu ya? Kerok. Oh itu kerok ya. Jauh banget kok. Ya udah bang. Ini insya Allah diisi dengan seorang budayawan ya. Iya, budayawan. Beliau datang dari Indonesia. Khususon untuk kita semua, untuk mendengarkan petuah-petuahnya, wajangan-wajangannya tentunya dengan gayanya yang sangat unik dan nyentrik. Iya. Langsung saja. Kita panggilkan. Ini dia. Kendari Budaya. Kenduri Budaya bersama Bang Sujiwo Tejo yang akan dimoderatori oleh Mas Fali Abdul Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu bihi wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa nastaghfiru billahi wa khair. Alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du, yang saya hormati Bapak Dubes untuk Mesir atau yang mewakili Bapak DCM, kali ini Bapak Kemal Purwanto dan beserta jajarannya. Tepuk tangannya buat KBRI yang sudah hadir di sini. Juga Presiden PPMI beserta wakilnya dan jajaran keseluruhannya yang sudah hadir di sini. Tepuk tangannya. Saudara-saudara semua yang perwakilan dari kekeluargaan, organisasi seluruh mahasiswa yang hadir di sini, ketua-ketuanya maupun jajarannya sudah hadir di sini. Tidak terlihat siapa-siapa karena gelap. Tepuk tangannya untuk semua kekeluarganya yang sudah hadir di sini. Untuk sudah hadir Mbak Siti Jawa Tejo yang kita hormati, tepuk tangan dulu. Katanya ada tambahan sekarang, Emil Sujiwo Tejo. Aslinya padahal Agus Hadi Sujiwo kan. Sekarang menjadi Sujiwo Tejo malam ini untuk di Mesir karena dia sebagai Presiden Zanzibar. Maka dia mungkin mau melakukan diplomasi budaya di sini gitu. Menjadi Emil Sujiwo. Oke. Untuk saya menyapa dulu kawan-kawan semua, dari saya bahasakan ekspatriat saja ya supaya lebih kayaknya sepertinya untuk BMI juga harus diganti itu, bukan buruh migran tetapi mending ekspatriat Indonesia. Tepuk tangannya untuk ekspatriat Indonesia semua. Untuk semua yang hadir, kawan-kawan semua, dan yang saya hormati juga Mbak Suti Jawa Tejo yang sudah hadir pada malam ini bersama di tengah-tengah kita. Saya jadi tidak enak. Wong presiden saja dia duduk, masa saya berdiri? Ini kan nggak sopan. Saya mesti ikut duduk saja, Mbak. Nuwun sewu niki, Mbak. Oh. Oke. Aku jadi rodok ini loh, saya merasa sedikit nervous karena berada di samping presiden gitu loh. Saya sebetulnya kemarin saya juga katakan sama Mbah Sujiwo Tejo, mungkin sedang bingung sekarang, Mbah. Posisi Anda sekarang itu terancam dan saya khawatir. Kenapa? Karena presiden setiap kali kunjungan ke Mesir itu turun ke Indonesia langsung dileserkan turun. Bagaimana kalau Mbak Tejo nanti melakukan kunjungan di sini kemudian nanti turun, siapa yang menggantikan Mbak gitu? Mbak Tejo ini masih kebingungan untuk itu. Ada mic-nya dong, saya minta satu.
untuk Mbah Sujiwo. Cik, halo. Oke, kita sambil santai, jadi kita bisa istilahnya ini adalah apa ya? Kalau di bahasa kita, karena kita di Mesir ya Arab, hiwar bainal ajyal, Mbak. Hiwar bainal ajyal itu semacam kita dialog apa ya? Antar generasi. Jadi generasi muda ini yang akan melanjutkan Indonesia di masa yang akan datang, Mbak. Tepuk tangan untuk anak-anak muda yang hadir di sini. Bahwa acara ini adalah diberikan tema sebetulnya makanya di sini. Gak apa-apa, santai ya. Makanya di sini ada tulisan titik kolom mongso. Ini mungkin akan bermimpi, para panitia pemuda-pemuda itu bermimpi pada suatu ketika nanti dengan kita belajar malam ini tentang Gus Dur, tentang sosok yang besar itu yang memberikan inspirasi kita semua, yang kita akan ambil malam ini gagasan-gagasannya, konsepnya tentang membangun Indonesia, tentang kemanusiaan dalam memanusiakan manusia Indonesia. Dan pada suatu ketika nanti titik kolom mongso itu kita akan mengalami Indonesia yang besar, mengalami Indonesia yang terus berkembang di mata dunia. Tepuk tangannya untuk malam yang dengan tempat. Berbicara tentang Gus Dur, kita sebetulnya di sini sangat bersyukur. Kenapa? Karena Gus Dur dulu itu di masa mudanya itu berada di Mesir. Saya sebetulnya tidak terlihat sama ininya, lampunya terlalu kencang, jadi menyapanya kurang enak gitu loh, Mbak. Kalau Mbak Tejo ini kurang melihat cewek itu rasanya kan ada yang kurang gitu, ya kan? Makanya kurang semangat gitu loh. Ternyata saya juga ikut-ikutan, Mbak. Nah, Gus Dur berada di sini dan kita harus bersyukur bahwa proses apa kata Gus Dur tentang Mesir. Gus Dur mengatakan Mesir adalah in the prime of life. Itu hanya pendewasaan Gus Dur itu berada dari Mesir, sehingga banyak pemikiran-pemikiran Gus Dur itu dipengaruhi oleh Mesir dan orang-orangnya. Artinya di sana waktu itu ada Syekh Muhammad Abdul, Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang melakukan pembaharuan. Dan makanya Gus Dur prosesnya di sini sehingga beliau melakukan pembaharuan. Nah, untuk malam ini, untuk langsung kita supaya bisa berbicara dengan Mbak Sujiwo Tejo, langsung saja kita berikan kepada Mbak Sujiwo Tejo untuk Mbah Jo gitu sih. Gak enak ya, gak sopan gitu. Mbak Sujiwo lah. Bagaimana untuk ini, Mbak? Kita mengetahui Indonesia saat ini tentang jati dirinya, misalkan jati diri Indonesia ini bagaimana? Loh, kok Gus Dur itu bisa menemukan dirinya, lalu kemudian membangun masyarakatnya, membangun Indonesia. Bagaimana Gus Dur bisa menemukan dirinya untuk membangun itu, dan apa yang kita bisa ambil dari sana, Mbak? Kira-kira, Mbak? Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri, menyapa bangsa Indonesia yang campur di sini, yang di Mesir ini, Mbak. Monggo, silahkan, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endo ya? Ini Endo? Enggak, ini Endo. Kalau ini campur-campur, Mbak. Gaduh-gaduh. Karena kalau Endo kan assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada gitu. Itu teman-teman KBRI, kalau Pak Kemal masih ada, saya nggak bisa. Oh, wah, Pak Kemal masih ada. Banyak anak kecil. Nanti kalau ada musik-musik yang agak serius, sebenarnya kehadiran anak kecil sangat mengganggu. Tapi saya termasuk seniman yang sangat suka anak kecil, terutama kalau ibunya cantik. Ibu nggak ayu, nggak enak bilas ya. Pak
Kemal, saya dengan segala hormat, sambutan dari KBRI sangat luar biasa. Saya tinggal di situ juga, dimasakin sama Mbak Sri dan Mbak Dia. Saya sebetulnya karena Mbak Dia itu pengen datang, saya undang datang, tapi katanya nggak bisa, ada kerjaan. Ya nanti tolong Pak Kemal ceritain saja gitu loh, pentasnya kayak apa. Tapi saya mau wadul meskipun penerimaan KBRI bagus. Ini panitia ini agak, kalau bahasa Jawanya nggak deli, Pak. Jadi mestinya Jawari kalau ngasih tahu seharusnya saya pakai baju apa kalau di sini. Jadi saya turun dari bandara ke Piramid dilihatin sama cewek-cewek, saya GR kan Pak. Kayaknya anak istri saya kayak cekikian gitu, kayak saya GR Pak. Ternyata karena saya pakai sarung. Katanya di Mesir itu orang kayak habis pakai sarung katanya habis ngejo gitu. Jadi ini panitianya mestinya kan dikasih etikanya ke Mbak. Kalau di sana meskipun bahas dari sarungan, please di Mesir jangan. Aku GR Mbak, oleh ibu-ibu dulu, kayak ngeliatin dulu. Apa nyode pengen dulu. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa TKW dan barudak-barudak anu leutik. Ada cilik, barudak kayak apa? Tapi sudah berubah, Pak. Ekspatriat biasanya. Oh, ekspatriat. Sorry, ekspatriat. Aku ya ekspatriat ya. Patriot, aku patriot proklamasi. Mari apa? Sedia berkorban untukmu. Jadi Gus Dur ya gak deli gitu. Jadi hidupnya ini ngerepotin orang. Kalau gak ada Gus Dur kan gak ada gini-gini juga gitu. Maksudnya Pak Kemal kan ada acara apa, kenegaraan apa, gara-gara Gus Dur. Tapi kalau nggak ada Gus Dur ya mungkin saya belum pernah ke Mesir. Ini saya pertama kali ke Mesir gara-gara Gus Dur juga. Satu-satunya yang inspiring buat saya tentang Gus Dur adalah cerita Bu Sinta Nuria, istrinya, bahwa Gus Dur itu kalau pergi tahu-tahu pergi aja nggak usah pamit. Tahu-tahu sudah di Jombang, tahu-tahu sudah di Kediri, nggak ngasih tahu. Bagi saya itulah laki-laki sejati. Loh, Arjuna kalau Arjuna Pak Kemal yang ternyata Pandawa pergi-pergi aja. Jadi kerjaan Bima itu nomor 2, selalu nanti suruh nyariin Arjuna sama Sembadra. Sembadra itu istrinya. Karena nggak tahu di mana. Lakon wayang pada umumnya nanti dicari, Arjuna ketemu sama Bima, terus Arjuna cerita habis bertapa, habis menolong orang, habis menolong fakir, habis terus dapat wangsit. Bima nggak nanya wangsitnya apa, nggak peduli, nggak panen, ayo pulang, kamu sudah dicari istrimu. Tapi mungkin kalau kita itu perlu pamit juga kalau langsung pergi, kalau tinggalnya bukan Gus Dur. Karena kalau kita pergi, pasti bukan nyari wahyu. Kuliah bojo mana? Apa mana potongan-potongan mereka ya? Wah, ninggal istrinya di Jogja, kerja di sini bertahun-tahun. Kalau ada telepon dari istrinya stres, mau diangkat takut berantem, nggak diangkat ya enak. Ada tuh kerjanya di Indomie. Oh ya, sebenarnya kalau Jawa juga nih Pak. Allah sudah dari Jogja kan. Ini diangkat apa enggak diangkat, ini pasti berantem ini kan. Kamu sama siapa ini? Enggak diangkat bahaya juga, akhirnya didiemin, baru nanti 5 jam lagi, sorry saya tadi meeting. Kalau diplomat lain, diplomat yang gitu. Karena sama istrinya pasti di sini. Oh iya. Oke, tapi kalau mau seriusnya, satu hal yang saya dapat dari Gus Dur adalah kebebasan berpikir, bahwa
Misalnya kalau saya orang Jawa, kenapa saya nggak jadi di Jawa saja? Kalau saya orang Minang, kenapa nggak jadi Minang? Upami abdi orang Sunda, kenapa itu? Kenapa bahasa Sundanya apa? Punaon, tubi apa? Tubi Sundanis, tubi Sunda. Horas. Kalau memang orang Batak ya Batak. Jadi saya belajar dari Gus Dur bahwa sebetulnya Pak Kemal itu belum tentu wakil duta besar, bahwa Sujiwo Tejo belum tentu seniman, yang dilakukan oleh Vali juga belum tentu dia moderator, yang dilakukan belum tentu kita ekspatriat, yang dilakukan adalah mencari terus diri sendiri kayak obat nyamuk. Ketika menjelang ajal baru kita tahu, oh ternyata Pak Kemal itu bukan diplomat, ternyata ulama. Karena dia, oh ternyata Tejo itu bukan, ternyata siapa tahu aku penari striptis. Ya siapa tahu, kita nyari-nyari terus. Nah, Siapa tahu kiai, ya siapa tahu. kalau kiai udah pasti. Buktinya Sebentar Bah, kenapa mati Bah? Karena nyebut kiai, lalu kemudian langsung mati Bah. Tahu kan penyebabnya apa? Nah itu Bah. enggak. Mas Vali tadi kan nyebut saya selalu berlibet kan. Coba nyebut Cak Nun ya, Cak Nun ya. Cak Nun, gampang kan? Karena ringan Cak Nun. Maklum. Sujiwo Tejo berat, jadi makomnya lebih berat. Maka, jadi murid saya di Indonesia itu dua Pak Kemal. Saya proklamasi di depan orangnya, yaitu pertama Cak Nun, kedua Gusmus. Oke, maka ketika saya keliling tawaf, kadang-kadang saya kenapa kok harus bahasa Arab? Kenapa saya nggak ajak pakai bahasa Jawa, minimal rasanya. Kenapa kalau misalnya saya besok saya janji diantar ke Sina, itu tempatnya Wetini Sina enggak, bukan? Benar. Nah, saya akan menyaksikan itu, tapi saya tertarik di surat apa namanya? Ati. Kenapa harus misalnya Wattini waszaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Boleh, nggak apa-apa, tapi aku kok nggak di situ. Aku biasa dalam bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelapat bener kincangit. Oh, melodi-melodi di jiwa saya seperti itu Vali. Kenapa nggak misalnya kok saya lebih cocok, bolehkah asal tajwidnya bener, bolehkah saya wattini waszaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya itu tenang Bah. Loh, Cak Nun muridku. Enggak, maksudku dari Gus Dur, ketika saya tawaf, tolong nanti ibu-ibu yang anak kecilnya, karena lagu ini akan sangat serius, tolong diingat-ingat suami ibu, kan pasti kesel kan. Nah, kekesalan itu dibekap mulutnya aja Bu. Setiap istri yang mengingat suaminya pasti kesel kan. Tolong diingat-ingat suaminya Bu. Enggak biar. Nah pas tawaf itu aku dikei bacaan-bacaan. Pertama cocok, lama-lama kok yang keluar na lama-lama
ini suasana yang ketika saya dapat dari tawaf. Ingsun. Ngenering panggayu lunging gadung merambat krambil gadung kekondel witing rasa pangrasa nyanjang jati wasana berbesmi tanyu saking wangi tipeng gedung membaing pangkon adut nyemplung lelakon nyaut cumemplong rasa hatiku salib selakane Oh Tuhan, aku terlalu banyak berkunjung ke kiai, aku terlalu banyak berkunjung ke syekh, aku terlalu banyak berkunjung ke pastor, aku terlalu banyak berkunjung ke biku, aku terlalu banyak berkunjung ke pandita, tapi aku lupa sowan kepada diriku sendiri. Krambil gadung jadi saya ini dari dulu disangka PKI sama Cak Nun. Ketika dia dengar ternyata saya umroh, saya naik haji, jajo tejo umroh tiba.
Saya perkenalkan salah satu, ini semuanya mahasiswa-mahasiswa sini Pak. Kirimannya antara 1 juta sampai 1,5 juta. Sampai terus ada salah satu dari 3 penyanyi ini yang ini Pak, waktu kesini itu dibantu sama pacarnya ngurus visa dan lain sebagainya, salah satu gitu loh. Tahu-tahu Pak sampai sini Pak, kecantol cowok di sini Pak. Salah satu, jangan tidak ini nanti ketahuan siapa. Tumak Nina. Jadi Pak Wakil Bos kan nggak tahu yang mana. Itu Pak, gimana rasanya Pak? Bisa diurusin kartu keluarga di Jakarta Pak, mondar-mandir Pak dari sebuah daerah Pak. Tahu-tahu sekarang ditinggal Pak. Karena yang selalu ada yang di sini. Oke terus. Oke Bang, kalau kita kembali ke tema bahasan tadi. Tapi sekali lagi, ini dong tepuk tangannya untuk penampilannya juga dan kawan-kawan semua. Musik yang istimewa sekali, serius istimewa. Kita belum pernah mendengar musik yang seperti ini di sini. Kiai Kanjeng aja nggak akan bisa gitu. Kalau kita kembali tentang diri sendiri tadi Bayang, saya punya salah satu syair Arab yang sangat difavoriti oleh Gus Dur. Salah satu syair jahili, jadi sebelum ada Nabi Muhammad bahkan. Salah satu syairnya adalah walastu bihalalil tila'i makhofatan walakin mata yastarfidul qawmu arfidi. Itu kata Gus Dur. Kata Gus Dur yang selalu menjadi favorit dan menjadi pegangan betul loh Gus Dur. Aku bukanlah orang yang takut dan bersembunyi di balik gentong karena ketakutan. Tapi kalau kaumku menginginkan pertolongan maka akan aku berikan. Begitu kata Gus Dur. Bagaimana jenengan tentang hal itu dan untuk Gus Dur sendiri yang bisa diambil kawan-kawan ini, Simbah, yang menurut jenengan diri yang paling kuat seorang Gus Dur itu untuk bisa diambil gagasannya sama semua yang hadir di sini, Bang. Monggo. Aku agak susah konsen kalau dengar suara anak, serius. Nggak apa-apa deh, tapi bayanganku ini suasana hening, oke, ya. Mungkin kejujurannya, ceplas-ceplosnya. Salah satu yang memopulerkan UUD itu adalah ujung-ujungnya duit adalah Gus Dur juga. Yang bahwa DPR itu taman kanak-kanak itu Gus Dur juga. Selain yang Pak Kemal tadi sudah ngendikan, begitu saja kok repot. Jadi ceplas-ceplosnya dari Gus Dur itu sendiri. Bahkan kebijakan-kebijakan dengung bahasa Mesir ya Pak? Dengung bahasa itu ceplas-ceplos. Dengung. Itu bilang guna. Good. So the idgham bil ladina reduce. Okay. Oke. Ceplas-ceplosnya. Sehingga saya kepikir juga kita punya tradisi bahwa kenapa Indonesia seperti Pak Kemal tadi ngendikan keadaannya bisa dibilang oke, tetapi kita menghadapi banyak tantangan ke depan karena hampir semua orang ingin menjadi kaya. Sebaiknya bagi saya nanti semua ekspatriat ingin menjadi ekspatriat di bidang apapun. Semua mahasiswa ingin menjadi pinter di bidangnya, semua diplomat ingin menjalankan misi diplomasi. Bahwa kaya atau enggak itu urusan Gusti Allah. Sing mikirnya Gusti Allah. Seperti aku kesini, apa nggak mikirin duit? Karena dipikirkan oleh anak-anak. Biarkan dipikirkan oleh anak-anak sendiri gitu loh. Ya masa Pak Dubes nggak nambahi gitu loh. Saya begitu diundang sama nggak tak pikir gitu loh. Kenapa? Ya biar Pak Wakil Dubes yang mikir gitu loh. Maksud enggak ini guyonnya, tapi
Karena dibalik harapan-harapan orang tua, termasuk zaman Soekarno itu kan orang tuanya kan pernah tidur di balik dipannya waktu Soekarno Kusno sakit-sakitan. Jadi Bung Karno itu dulu namanya Kusno. Karena sakit-sakitan, terus bapaknya tidur di bawahnya terus dan mengganti namanya menjadi Soekarno itu. Sebetulnya apa yang ada di balik harapan orang-orang tua di Jawa khususnya yang saya tahu itu sangat materialistis. Kowe dadi wong pinter, cek sugih, nek sugih ojo lali nang wong tuwa. Kira-kira kalau mau jujur gitu nanti itu diungkap sama Gus Dur. Bisa nggak kita dalam lagu yang anak duit nalika wis gedhe dadi sekolahke nganti tekan tembe mentas kawisuda do pinter golek duit dhewe. Jadi saya bikin lagu di Goro-Goro ini sebetulnya Indonesia bisa dipandang secara munak, dipandang secara munafik ya ada gotong royong memang ada, tapi nggak semuanya gitu. Di balik itu adalah korupsi. Siapa yang salah korupsi bisa nyalain pejabat, tapi saya lebih seneng nyalain kita semua. Soalnya gak sugi, gak dirgani. Kalau kalian jadi istrinya wali kota, kalau gelapnya gak sepelek becak, gak dirgani ya. Ada anak wali kota naik angkutan kota malah dirasakan. Ada orang nikahan wali kota atau diplomat nyumbangnya 50.000 pasti dirasakan. Ini maksudnya. Maksudnya kan, oh diplomat nyumbangnya 50.000 berarti hebat dia orang jujur gitu kan. Enggak kalah jauh-jauh ke Mesir gitu. Itu sebetulnya. Nah ini kalau Gus Dur masih hidup itu akan terus diungkap, enggak untuk kita berbaik. Artinya bahwa Gus Dur itu pernah diceritakan soal ekonomi. Gus Dur sendiri itu tidak tahu uang, apalagi ketika di akhir masa jabatannya itu kan dia diduga korupsi, bulog dan lain sebagainya itu. Padahal itu keliru gitu Bang. Artinya Gus Dur itu punya ketulusan dalam melakukan Indonesia ini tanpa uang pun nggak apa-apa dan untuk memberantas korupsi secara jujur begitu. Saya nggak tahu, tapi kalau dari cerita banyak orang termasuk Pak Luhut, saya akan ketemu kapan hari ini. Pak Luhut itu kalau ngasih duit ke Gus Dur nggak pernah langsung ke Gus Dur, pasti ke ajudannya. Kenapa? Kalau dikasih ke Gus Dur masih habis. Soalnya gitu, banyak orang ya pasti habis. Jadi menurut Pak Luhut gitu dan beberapa teman. Prinsipnya Gus Dur itu gini, kalau dikasih kan ucapan terima kasih gitu. Artinya terima kasih itu saya terima, saya kasihkan lagi. Itu gitu. Jadi saya menerjemahkan terjemahan dari Gus Dur begini teman-teman. Ya saya agak mengembangkan bahwa ada kesalahan-kesalahan bahwa selama ini yang disebut menginjak-injak menghina Tuhan adalah kalau kita menginjak-injak kitab sucinya, membakar kitab sucinya, memainkan nama nabinya. Bagi saya atas dasar pikiran-pikiran Gus Dur yang esensial, bagi saya itu kok cemen. Menginjak-injak Tuhan nggak harus nginjak-injak kitab suci, tapi besok kamu khawatir nggak bisa makan, kamu sudah menghina Tuhan. Aku tak nyanyi ya sampai hari-hari cilik itu mulai apa? Goro-goro. Wadon kapot pinggir dalan pakono jalan lan ngajak kuneman nalika mbok temok majlek dadi duwe ono narik lanang
nanggap sapa wae endah apa ala apa praman waton dadi duit wanci wis gara-gara pikir gara-gara duit duit mana duit gedene sak duit wanci wis gara-gara pikir gara-gara yang merasa ninggalin pacarnya di Indonesia nggak usah nyanyi. Coba ya. Wancinya wis gara-gara deker loh. Yang merasa ninggalin pacarnya di Indonesia, tolong nggak usah nyanyi. Ya. Tolong please. Coba. Wancinya wis gara-gara ada duit begini wancinya wis gara-gara pikir gara-gara duit mana duit begini ini sebenarnya doa orang tua kepada anak kalau mau jujur. Nalika wis gedhe lali saya apa ya Pak? Apa? Gimana saya ini? Oh, coba yang merasa ninggalin pacarnya kasih tahu aku sairnya gimana sebenarnya? Anak duit nalika wis gedhe pergi sekolah nang Mesir nganti tekan tembe pas kami sudodo adok kita golek kewetan dhewe dunya golek duit oke rasekso rapi soko moyo rapi soko apro karo dos kasupel duit wancinya wis gara-gara gara-gara duit
Tepuk tangan untuk para pemusik. Jadi ini Cynthia, ini Imas, ini Ica, yang lain-lain saya nggak kenal namanya karena laki-laki, nggak penting jelas. Tapi beliau yang memimpin karawit apa musik ini, siapa jenengmu? Goni, jadi karung. Goni, saya terharu Pak Dubes. Jadi kami latihan 3 hari dan mereka latihan di sela-sela kuliahnya, termasuk matur nuwun kemarin di KBRI latihan. Tepuk tangan tuh Pak Dubes. Pakai. Oke guys. Wancinya, yuk menyanyi bareng ya. Ojo ngaku musiknya drama ya. Wancinya wis goro-goro geger gara-gara nih duit. Yuk 3, 4. Wancinya wis goro-goro. Duit mana duit, gedene sak duit-duit. Duit mana duit, gedene sak duit-duit. Drama aja, drum. Geger gara-gara nih duit. Duit mana duit, gedene sak duit. Sing banget mana? Mantap. The problem is, who is living the man in Indonesia? Who living? Siapa yang mencampakkan laki-laki itu? Berarti memang ada korelasinya bahwa uang, persoalan bangsa kita ternyata sekarang adalah uang. Korupsi masih merajalela dan apa yang sudah dicontohkan oleh Gus Dur, sebetulnya uang bukan segalanya. Kadang-kala pemerintah sekarang itu berpikir tentang uang dulu sebelum adanya gagasan konsep, itu terbalik. Benar nggak Mbak? Bahwa harusnya konsep gagasan secara matang dulu baru uang. Sekarang begitu mendewakan uang, bahkan Gus Dur sendiri tidak pernah membahas uang itu. Artinya berarti ternyata saya ini Mas Vale, tapi yang lebih senior dari saya mohon bisa mengoreksi nanti di dialog. Kesalahan kita umumnya adalah terlalu pontang-panting nyari duit tanpa tahu alamat duit itu di mana.
kasih tahu. Bahkan Gus Mus mendengarkan saya, wallahi. Ya sih. Banyak orang pontang-panting nyari duit tanpa tahu alamat duit itu di mana. Alamat duit adalah Tuhan, jalan kesananya adalah cinta, kendaraannya jiwa pasrah. Iya. Nanti setelah pulang dari Mesir dapat gelar LC, Sujiwo Tejo LC gitu ada. Enggak teman-teman. Bukan dah. Tapi mudah-mudahan saya nggak ditegur Gusti Allah. Biasanya kalau ngomong terus diuji kan. Tapi saya merasa saya sudah ngelakuin itu. Saya termasuk artis yang nggak punya tabungan. Beberapa teman yang datang ke rumah sudah tahu gimana kondisi rumah saya. Januari itu pas-pasan tenang. Karena tapi pasti ini debatable ya. Bagi bapakku nyimpen duit itu haram. Duit itu kudu melaku. Nah, ono tukang gerobak sayur daripada dia bayar sewa sayur, mending dibeliin gerobak, nyicilnya ke kita. Tapi ojo sampai mandek duit. Kalau seperti itu terus, duit nggak ada yang mandek. Lo nanti kalau butuh gimana? Nek butuh mesti ono. Wah, aku bolak-balik pas anakku sekolah aku lagi ada duit. Iku tak cerita nanti sing terakhir anakku lanang keterima di SMA Pangudiluhur di Jakarta. Nggak pernah puasa tiba-tiba puasa. Ramadan nggak poso. Aku takut nang ibu ya kok poso keterima. Loh, jancuk ada keterima ya. Terus dikumpulin di aula calon-calon orang tua anak saya nomor 1 berapa gitu, 16 berapa. Calon-calon orang tua dikumpulin maju satu-satu untuk mengumpulkan unek-uneknya. Duduk di depan tuh brother-brother itu pakai Katolik, sing putih-putih loh. Brother, pastor, Pastor. hah? Siapa? Kayak gafan ya. Pastor. Nah, ini pastor ya? Nanti pas giliran tuh, Pak, saya namanya Tejo, nama anak saya Jagat, nomor 1 begini-begini. Kenapa Pak? Saya punya problem, saya nggak punya duit, waktu itu 25 juta masuk. Saya nggak punya duit Pak. Terus? Begini Pak, kalau anak saya nggak diterima gara-gara tesnya gagal, saya ikhlas. Tapi kalau gara-gara sudah keterima, saya nggak punya duit 25 juta sekarang nggak diterima, demi Allah saya nggak percaya bahwa Yesus itu ada Pak. Oh jangan gitu Pak, jangan gitu Pak. Aku eling betul Pak, operator itu gini, demi Allah aku. Wallahi. Aku yang ketemu Yesus. Kok iso ya apa? Demi Allah saya nggak percaya bahwa Yesus itu ada Pak. Akhirnya apa? Saya dikasih nyicil. Apa yang terjadi? Saya dikasih 6 bulan, dalam waktu 1 bulan 25 juta itu ada. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Oke Pak, sebelum kita berlanjut pembahasannya ke yang lain, kita sepertinya harus memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Ada silakan, saya persilakan dari kawan-kawan yang hadir di sini untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan mungkin kepada Mbak Sujiwo Tejo ini. Aku susah paling ngomong Sujiwo Tejo itu. Yo, kali saya kira nggak harus pertanyaan. Gimana? Mungkin dia Apa? pendapat. Pendapat saja ya Mbak ya. Saya kira itu sebetulnya. Ada yang memberikan tanggapan mungkin salah satu kawan-kawan, biar dialog kita enak, biar dialog antar generasi ini tuh enak Mbak. Ada, saya persilakan 1, 2. 1, oke. Satu lagi, yang pojok. Ibu-ibu. Ada 1. Oh ya 1, oke. Saya persilakan dulu, saya minta panitia. Oke, mungkin sebelum maju ke depan saya minta mungkin ada kesempatan merenung sebentar. Saya akan membawakan 99 Asmaul Husna versi saya. Tapi sambil merenung apa yang akan nanti setelah itu Bapak atau Mbak bisa maju ke depan sehingga pendapatnya. Al-Qudus Al-Maliku Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Azizu
Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salam, Al-Bari'u, Al-Khaliqu, Al-Mutakabbiru, Al-Jabbaru, Al-Wahhabu, Al-Qahharu, Al-Ghaffaru, Al-Musyawwiru. Oke, silakan. Nanti saya lanjutkan Asmaul Husna. Monggo. Silakan. Masnya ada. Ini panitia memberikan mic. Ada mic. Kayak di sana aja, di sana aja. Ada mic, kasih mic untuk memberikan. Ada lampu yang ke penonton, lampu follow supaya mohon berdiri Mas. Mohon berdiri Mas. Berdiri saja dari situ. Ya. Nah. Apa difoto dulu ya? Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salam. Oke. Luar biasa, saya bisa memeluk Mbah Tejo malam hari ini ya. Ternyata wangi. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ini selamat datang Mbah Tejo di Mesir. Terima kasih. Saya menggemari Mbah Tejo ini sejak dulu kala. Saya menggemari Luna Maya. Itulah bedanya ya. Kenapa Mbah Tejo awet tua? Jadi sebenarnya saya nggak mau bertanya, cuma pengen deket-deket aja. Nggak, mungkin saya agak kagum pertama ya. Style. Kenapa nggak pakai blangkon gitu? Yang dipakai topinya itu pertama. Karena kalau topi koboi ini sama anak saya dulu waktu di Bandung makan, di depan saya ada perempuan NTI. Anak saya yang masuk itu sudah gede sekarang. Gat jaket pakai sini. Ini fungsinya bapak pakai topi koboi. Topinya diginiin, nah gini. Kita bisa ngeliat teteknya nih kan. Orangnya begini. Wah tenan, aku ngene tenan. Bayi dia kok bayangkan kan ibu ya, coba lihat tuh. Nih, coba. Nggak kelihatan kan? Mata aku ini yang susu. Aduh, ternyata jangan-jangan sumber inspirasi dan proses kreatifnya seperti itu. Aji Anoman yang paling ditakuti adalah Aji Muntri. Dengan Aji Muntri, badannya bisa seberat 1000 kali gunung. Aji Muntri didapat dari Hanoman ketika dia netek Dewi Sinta. Artinya itu ada Dewi Pertiwi, keserapan disesep sama Hanoman. Kalau pikiran kalian ngeres ya, aku ngeliat tete, ngeliat Tuhan kok. Sumber kehidupan sekaligus sumber inspirasi. Tuhan, karena ini kesalahan Al-Azhar gitu. Tete kok, tete itu sesuatu gitu. Loh, Dewi Sinta jangan, jadi ketika Anoman itu di duta Pak Wakil Dubes dan di duta Rahwana, sebetulnya dia ngasih cincin dari Rama di Taman Argosuka. Sebelum pulang, karena takut Anoman diganggu, dia netek dulu. Tapi ini nggak dibuka oleh dalang-dalang. Disitulah dia dapat Aji Muntri. Iya, luar biasa. Selalu mendekonstruksi apapun gitu ya, konsisten. Aku tadi melihat Aji Muntri. Aduh, ya luar biasa ya. Saya jadi nggak bisa berkata-kata kalau udah urusannya. Al-Batinu, Al-Zahiru, Al-Akhiru, Al-Awwalu, Al-Tawwabu, Al-Wajudu, Al-Ghafuru, Al-Musyawwir. Ada bakat seperti Mbah Tejo nggak saya? Menurut penerawangannya. Yang mencari inspirasi selalu dari sumber-sumber itu loh, Pak. Sumber-sumber kreatif itu loh, Pak. Saya sebenarnya Tak titong. jadi Jauh-jauh dari Jakarta ke Mesir, tak titong. Jadi proses kreatif Mbah Tejo ini selama ini saya lihat seperti mata air. Saya tuh sampai kok ada aja idenya. Itu dari mana kan? Rata-rata sumber-sumbernya begitu. Jadi tadi yang topi tadi jawaban serius atau enggak tadi? Saya masih ragu. Gimana Mbak ini Mbak?
tolong kalau ada yang ngerti ayatnya, saya nggak tahu, tapi saya nggak percaya pada ini juga saya dapat dari Gus Dur sebetulnya. Saya nggak percaya adanya inspirasi kita cari. Misalkan menyepi nyari inspirasi, ke gunung nyari inspirasi. Saya nggak percaya itu. Inspirasi itu akan datang tergantung pada kail di sini. Kalau kailmu kecil dapatnya wader. Kalau kailmu gede dapatnya tongkol. Kalau lebih gede lagi dapatnya paus. Nah, kail itu apa? Kepekaan. Berkali berjuta-juta orang saya kira telah ribuan tahun melihat apel jatuh. Tapi hanya Newton yang melihat dan orang galau. Makanya jangan minder jadi orang galau. Karena tanpa orang galau nggak ada ilmu pengetahuan. Galileo Galilei. Kalau lubang tutup lubang. Nah, kenapa kok di tangan Newton jadi sesuatu, jadi F sama dengan M kali A? Aku tiap hari lihat apel jatuh karena nggak peka. Di dalam teori ini, hukum termodinamika, madhab Syafi'i, madhab itu semuanya sudah gentayangan di alam semesta. Cuman tiba-tiba Imam Syafi'i yang nangkep. Tiba-tiba lagu Indonesia Raya itu sudah ada. Tapi karena WR Supran peka, dapatnya ke WR. Bayangan saya di alam semesta ini gentayangan, ada hukum termodinamika, ada hukum Pitagoras, ada. Makanya aku selalu menolak dibilang aku pencipta lagu. Tadi bukan lagu-lagu yang saya ciptakan, tapi saya kompos. Jadi orang Islam Indonesia tidak lebih religius ketimbang orang Inggris. Orang Islam di Indonesia nyebut pencipta lagu. Aku nggak kenal. Lagunya sono. Lagu tadi itu sudah ada di alam raya. Yang kebetulan dapat aku. Maka jangan mengaku kita Pancasila yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa kalau kita masih merasa menciptakan lagu, menciptakan hukum, menciptakan diplomasi baru. Karena semua itu wis ono. Nah, kepekaan itu tergantung entah yang melewat puasa, ngono. Tapi kalau tiap hari sampai peka, ngulus-ngulus dodo gak ono hasil. Itu tergantung obsesi dia. Kalau obsesi dia di hukum, ilmu hukum, dia pasti akan dapat inspirasi dari bahasa. Kalau inklinasi dia di diplomasi, dia akan menemukan ide-ide diplomatik baru. Apapun, ngelihat ini, ngelihat struktur ini, dia bisa melihat ide diplomasi baru. Oh, berarti nanti itu hubungan itu aku segitigakan ke sana. Semua hal dilihat itu. Mungkin kalau dulu lulus ITB, ide kayak gini nggak Bang? Dulu Bang, kalau kira-kira ITB yang 2 kali itu lulus kira-kira seperti ini nggak? Gimana Pak itu ceritanya Pak? Ini bukan mengenang masa lalu Pak, masa lalu untuk masa depan. Al-Hakim Al-Bashir As-Sami'u Al-Mudhillu Al-Khabiru Al-Latifu Al-Adlu. Saya berusaha untuk masuk ke dalam 99 itu gitu. Al-Baqo, ya aku bako sebagai roh. Al-Muqaddimu, aku harus mengawali apapun, tapi aku harus Al-Muakhir. Aku harus Al-Bari'u, aku harus membuat blueprint, tapi aku harus Al-Musawwiru yang mewujudkan blueprint. Jadi ketika aku gini sebenarnya aku sedang, kapan kamu gitu Jo? Kapan kamu gitu Jo? Ketika saya tadi Al-Baqinu, aku sebenarnya tidak mengucapkan Tuhan, tapi sedang menuntun jenengan, menuntun kapan kita jadi Al-Ghaniyu, kapan kita jadi, karena semua itu kontras. Tuhan itu kontras. Al-Qadi'u menyempitkan, tapi juga Al-Basitu. Pokoknya iso-iso bahasa Arab pada lapalan kan. Ar-Rafi'u meninggikan, tapi Al-Khafitu. Apa yang nggak kontras di alam semesta? Oksigen. Tanpa oksigen kita mati, tapi dengan oksigen pun sel-sel menjadi tua dan mati. Cinta juga membunuh. Tuman sundab bil konsep Buddha, tapi aku yakin semua ini kan Islam. Buddha sama paradoks. Jadi sebenarnya kalau aku baca 99 ini, terimalah segala paradoks. Paradoks. Ya saya jadi pengen ngikut Mbak Tejo aja. Kalau enggak,
kalau enggak Al-Qudusu, begitu kudus dibilang suci, ini enggak. Melihat cewek enggak. Lama-lama stres. Karena kalau aku pikir Al-Qudusu, sampah itu kudus. Kenapa? Begitu kita olah jadi kompos loh. Jadi bukan berarti kalau kudus menurutku, sorry, aku bukan orang Al-Azhar gitu loh. Tapi kok aku enggak sependapat kalau namanya suci terus nonton film itu menurut saya bukan kudus, karena sampah itu juga kudus, karena sampah begitu diambil esensinya jadi kompos, jadi rabuk, jadi itu kudus. Dalam hal ini ilmuku luwih dhuwur Bang Nyaknun gitu enggak ya. Tenang, YouTube selalu saya ikuti kalau dialog sama Cak. Ya, jadi kalau al-batin ad-dhahiru kontras kan semua kontras loh. Kalau aku sudah kontras kabeh gitu. Al-hadi al-mudillu yang memberi tunjuk tapi yang menyesatkan juga. Berarti kalau kita pacaran, kadang-kadang perlu kita sesatkan untuk menguji dia cinta saya enggak? Iya kan? Jadi indah, pacaran itu indah. Kalau dikasih petunjuk terus nggak bosan. Makanya cewek kan suka bad boy kan namanya good boy. Good boy itu biasanya ditinggal di tanah air. terus inspirasi apa yang dari Mesir nih? Setelah berapa hari di Mesir dapat apa, Mbak? Lihat piramid yang bentuknya kayak kukusan gitu. Saya dikasih pesan sama panitia, jangan sampai terlalu banyak ngomong jancuk, karena nanti mumi-mumi bangun semua. Itu aja inspirasi. Tapi kemarin lihat mumi, saya belum ada itu, tapi untuk zaman yang sebelum Masehi, teknologi piramid itu ngeta-beta. Kalau bagaimana dia bikin sentral ke kosmos ke ini, belum ada water pass, belum ada itu, menurut aku ngeta-beta. Borobudur bisa gitu, tapi kan abad 800-an ya? 800-an. Sudah teknologi udah berkembang. Inspirasi. Oke, terima kasih banyak bisa Sama-sama. langsung bersama Mbak Tejo. Maaf kalau ada yang salah. Oke. Nah, itu juga kesombongan. Enggak. Maaf kalau ada yang salah. Loh, manusia tempatnya salah loh. Ini loh, maaf atas kesalahan saya. Jangan kalau pasti ada salahnya. Gitu loh. Gimana sih? Terima kasih. Tepuk tangan satu kali lagi buat yang penanya. Oke, satu lagi saya berikan kesempatannya. Naiknya. Masih juga. Kok rasa jadi wakil Republik Jajukan? Al-Muhni An-Nabi'u An-Nabi'u Ad-Darru Al-Mani'u Al-Muhni Al-Baqi Al-Badi'u Al-Hadi Al-Nuru As-Sabur Ar-Rashidu Dzal Jalali wal Ikram, yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri. Oh my God. Selama ini saya selalu mengikuti karena memang saya ini Namamu siapa? Khudori, Bang. Khudori. Saya tantang Khudori, berani enggak? As-Saburu Ar-Rashidu Dzal Jalali wal Ikram, yang terakhir ke-100, Khudori. Oh, siapa? Ntar habis. Berani.
As-saburu As-saburu ar-rasyidu ar-rasyidu dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram al-khudori Yang terakhir ke-100. ke-100 mati bentar Pak. Oke. Tapi itu harus pemahaman Gus Dur. Kalau dalam pemahaman syariat bahaya, tapi dalam tradisi tasawuf Gus Dur yang bahkan bilang Tuhan gak perlu dibela, itu Gus Dur. Saya termasuk yakin bahwa Tuhan gak perlu dibela. Kalau ada Tuhan dinyek terus kita ngebela, kita sombong, memangnya kita siapa? Kalau kita mau sholat nggak boleh, baru itu urusannya nyawa. Tapi kalau Tuhan dinyek terus kita marah, memang kamu siapa? Itu Gus Dur. Ya silakan Bu Dori. Selama ini saya selalu mengikuti karena memang saya sejak kecil sudah terlahir gila. Mengikuti beliau. Di sini saya duduk di sini jadi tambah gila serasa Pak. Pertama mungkin Sujiwo Tejo sekarang jadi presiden Jancukers. Jadi gimana caranya mengkudeta Mbah Sujiwo Tejo jadi Republik Jancukers, Mbak? Gimana caranya? Itu kan Mbah, tadi saya sudah bilang Anda terlalu terancam berada di Mesir, sekarang sudah mau ada yang kudeta Mbak. Saya kudeta Mbak. Saya akan terancam dikudeta kalau ada. Kalau Bu Dori sudah bisa ngomong dasmu ke orang tanpa orang itu tersinggung. Ya dasku kok. Siaran di Pak sini. Jadi di wayang itu ada Gus Dur ceplas-ceplos apapun, jarang ada orang yang tersinggung kecuali kalau itu motifnya politik. Jadi dia ngomong apapun, bahkan ngomong mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi pun, jarang banget yang menimbulkan kemarahan. Maka ketika Ahok